sewaktu-waktu asam lambung kalian kambuh gitu, no problem gitu buat kalian ya. Kalian bisa mengobati diri kalian sendiri gitu ya, seperti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dalam limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala serta selalu dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini saya masih ingin membahas ya seputaran asam lambung, GERD, anxiety, dan psikomatis. Jadi untuk kali ini itu saya ingin berbagi gimana sih caranya menangani asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis ini kalau udah terlanjur kambuh di tengah malam gitu ya, di saat kita tidur, di saat orang-orang lain juga lagi beristirahat ya. Jadi jangan sampai gara-gara penyakit kita, gara-gara kita keluarga kita gitu jadi merasa terganggu. Jadi ini bisa dibilang pengobatan mandiri untuk diri sendiri gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa mengobati sendiri diri kita sendiri kayak itu tanpa merepotkan orang lain. Jadi teman-teman, sesuai dengan pengalaman saya, kalau asam lambung GERD saya kambuh di tengah malam ya, karena kan terkadang sebelum tidur kita sering ya melakukan pantangan-pantangan yang bisa memicu asam lambung ya tanpa kita sengaja ataupun ya kita tahu gitu. Tapi kalau udah terlanjur mau gimana lagi, yang ada juga pada waktu malam nanti dia bisa kambuh gitu ya teman-teman. Jadi untuk pertolongan pertamanya itu pada saat kita GERD, asam lambung kita kambuh itu ya teman-teman, pada tengah malam kan biasanya kita langsung berasa panik gitu ya teman-teman, karena asam lambung kita kambuh, kita berasa panik, jantung kita berdebar, terus badan kita juga berasa lemes gitu ya teman-teman, dada kita sesak. Itu udah pasti dirasain ya teman-teman. Itu sesuai dengan pengalaman saya, itu yang saya rasain kalau asam lambung GERD saya kambuh di malam hari. Jadi kalau sudah seperti itu saya langsung terbangun, otomatis langsung terbangun dari tidur saya, kemudian saya langsung duduk bersandar teman-teman. Jadi saya langsung duduk bersandar, saya beristighfar, saya mencoba mengatur napas teman-teman. Jadi saya tarik napas pelan-pelan, saya buang napas pelan-pelan, saya tarik lagi, saya buang pelan-pelan, dan itu saya sambil terus beristighfar teman-teman. Jadi jangan lupa ya teman-teman, tetap selalu beristighfar, karena ya apapun yang terjadi itu semua karena kehendak Allah teman-teman. Jadi tetap kita memohon ampun. Mungkin juga kambuhnya asam lambung kita itu ya karena emang itu merupakan kesalahan kita gitu ya teman-teman. Jadi kita jangan putus-putusnya untuk beristighfar atau memohon ampun sama Allah. Kemudian teman-teman, setelah kita duduk bersandar, kita atur nafas, kita beristighfar, dan jantung kita udah kita rasa lebih tenang ya, nafas kita udah lebih stabil, itu kita bisa bangun pelan-pelan. Kita ambil air hangat teman-teman. Jadi kita ambil air hangat yang jangan terlalu panas ya, cukup hangat kuku gitu, sekitar setengah atau 1 gelas, dan kita minum sedikit demi sedikit teman-teman. Jadi kita minum air hangat kuku sedikit demi sedikit, pelan-pelan sampai habis. Biasanya sih kalau udah kita minum air hangat itu ya udah lebih normal lagi gitu, nafas kita udah lebih normal lagi, jantung kita udah lebih stabil gitu ya. Nah, kalau udah kita minum air hangat, itu bisa kita lanjutkan dengan minum madu, cukup 1 sendok aja ya teman-teman. Jadi kita bisa minum madu sedikit demi sedikit. Nah biasanya kalau untuk saya pribadi, setelah saya minum madu itu saya akan ngerasa lebih tenang teman-teman. Itu udah langsung gimana bisa dibilang ya udah stabil lah gitu, udah bisa napas, udah nggak ngos-ngosan lagi, jantungnya udah lebih normal kayak gitu ya teman-teman. Tapi
walaupun udah tenang, udah stabil tadi ya, nafas udah enakan, jantung udah nggak berdebar, biasanya kalau asam lambung kita udah kambuh itu udah susah untuk tidur lagi teman-teman. Itu yang saya alami ya. Jadi kalau udah kambuh, udah terbangun, meskipun udah diminum air hangat, udah minum madu, itu susah untuk tertidur kembali. Oke, kalau kita terbangunnya itu udah menjelang pagi gitu ya teman-teman, nggak masalah kan, bisa kita lanjutkan sholat malam, terus kita bisa ngaji, nggak lama kita bisa sholat subuh dan bangun untuk beraktivitas seperti biasa. Tapi kalau masih tengah malam, seperti masih jam 12 atau jam 1, kayaknya kan nggak memungkinkan ya kalau untuk kita melakukan aktivitas. Paling juga kita bisa sholat ya, sholat malam, terus habis itu ya mungkin bisa lah mengaji, zikir, tapi kayaknya kelamaan gitu kan. Terus istirahat kita juga bisa kurang kalau kita nggak tidur lagi. Jadi teman-teman, kalau untuk pengalaman saya pribadi ya, untuk saya bisa tidurnya lagi itu biasanya saya minum ramuan herbal jahe teman-teman. Jadi ya meskipun tengah malam saya buat gitu, karena di rumah juga saya itu tidak pernah ketinggalan bahan-bahan untuk ramuan tadi. Jadi di rumah tuh saya selalu stok jahe, jeruk nipis sama madu gitu. Dan kalau emang nggak ada madu ya, karena madu harganya lumayan mahal ya, itu saya stok gula merah. Dan usahakan teman-teman untuk mencari gula merah, itu gula merah yang gula aren ya teman-teman, yang bukan merupakan campuran. Karena zaman sekarang ya, itu gula merah itu udah banyak sekali campurannya. Jadi kadang keras gitu ya, kadang seperti rasa gula pasir kayak gitu ya teman-teman. Jadi usahakan teman-teman mencari yang gula aren yang emang masih asli ya teman-teman. Jadi kayak untuk yang tadi, kalau emang nggak ada madu gitu, setelah minum air hangat tadi, kalau emang nggak ada madu, teman-teman bisa ganti dengan mengecup gula merah tadi teman-teman ya. Cukup seujung jari kelingking lah gitu, udah cukup untuk menyamankan lambung kita tadi teman-teman. Ini untuk golongan darah O ya teman-teman. Dan untuk golongan darah selain O ya sama seperti itu juga, kalian bisa meminum jus wortel. Jadi usahakan untuk kalian yang bukan bergolongan darah O juga harus, yang memiliki asam lambung ya, harus stok selalu itu wortel, jeruk nipis, sama gula merah minimal ya. Nah itu harus kalian stok. Jadi sewaktu-waktu asam lambung kalian kambuh gitu, no problem gitu buat kalian ya. Kalian bisa mengobati diri kalian sendiri gitu ya, seperti saya. Saya kalau lagi kambuh, saya ya gimana namanya, emang di rumah ada suami ada anak, tapi kan nggak mungkin kita selalu merepotkan mereka kayak gitu ya. Karena emang kalau orang yang punya asam lambung itu sering sekali asam lambungnya kambuh. Jadi ya teman-teman bisa apa ya, melakukan pengobatan sendiri gitu tanpa merepotkan orang lain. Jadi itu saja ya teman-teman tip dari saya. Jadi duduk bersandar, relax ya, usahakan untuk relax, minum air hangat, minum sedikit madu. Dan untuk agar teman-teman bisa kembali bisa tidur, itu meminum ramuan herbalnya. Oke teman-teman, itu saja video saya untuk kali ini ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.